Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku. Di video aku kali ini, aku mau share resep dan gimana caranya bikin roti sisir tanpa telur. Nah, meskipun tanpa telur, roti sisir ini tetap lembut, tetap empuk, dan pastinya tetap enak. Ini bisa banget buat alternatif atau pilihan teman-teman yang mungkin punya alergi telur tapi tetap pengen makan roti. Nah, tanpa berlama-lama lagi, untuk tahu bahannya apa aja dan bagaimana cara membuatnya, tetap pantengin video aku sampai selesai ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan, yang pertama adalah di sini ada 200 gram tepung terigu protein tinggi, aku pakai yang merek Cakra, dan ditambahkan dengan 25 gram tepung terigu protein sedang, aku pakai yang merek segitiga biru. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai ini semua protein tinggi atau pakai yang tepung Cakra, nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian ada 150 ml air hangat, 30 gram gula pasir, 30 gram butter atau juga bisa menggunakan margarin, kemudian 25 gram susu bubuk, sejumput garam, 5 gram ragi instan atau 1 sendok teh. Kemudian untuk bahan fillingnya, di sini ada 1 sendok makan gula pasir yang sudah dicampur dengan 2 sendok makan butter atau margarin. Kemudian untuk bahan olesannya, di sini ada secukupnya butter atau margarin ditambahkan dengan secukupnya kental manis. Untuk step yang pertama, kita aktifkan ragi terlebih dahulu. Masukkan ragi dan 1 sendok teh gula pasir ke dalam air hangat, kemudian aduk rata dan tutup wadah, kemudian diamkan sekitar 5 hingga 10 menit. Nah, jika raginya aktif, setelah didiamkan, larutan ragi akan berbuih seperti ini ya teman-teman. Kemudian siapkan wadah, masukkan tepung terigu, susu bubuk, sisa gula, dan kemudian larutan ragi. Selanjutnya mixer hingga tercampur rata dan adonan setengah kalis. Setelah setengah kalis, kemudian masukkan margarin dan garamnya. Kemudian lanjut mixer hingga kalis elastis. Setelah adonan kalis elastis, kemudian matikan mixer. Pindahkan adonan ke wadah yang sudah ditaburi dengan sedikit tepung. Bulatkan adonan dan tepuk-tepuk dengan sedikit tepung terigu. Nah, kemudian olesi wadah yang akan digunakan untuk proofing atau mengistirahatkan adonan dengan sedikit minyak. Ini tujuannya ketika nanti adonannya sudah mengembang, ini nggak lengket. Nah, ini udah kalis elastis ya teman-teman. Kemudian masukkan adonan ke dalam wadah dan tutup dengan plastik wrap atau dengan menggunakan kain bersih. Nah, ini selanjutnya di proofing kurang lebih 45-60 menit sampai mengembang 2 kali lipat atau sesuaikan dengan suhu di tempat teman-teman masing-masing. Nah, ini setelah di proofing mengembang 2 kali lipat ya teman-teman. Kemudian kempiskan adonan untuk mengeluarkan udaranya. Kemudian bulatkan kembali adonan
Dan bagi adonan menjadi 12 bagian sama beratnya. Atau sesuaikan dengan selera teman-teman, mau dibagi menjadi 10 atau berapapun itu sesuai dengan seleranya teman-teman. Ini aku mau yang gak terlalu tebal, jadi aku bagi menjadi 12. Kemudian bulatkan setiap bagian adonan seperti ini. Bulatkan semuanya. Nah, setelah selesai dibulatkan semuanya seperti ini, siapkan loyang yang dialasi dengan baking paper. Di sini aku pakai loyang ukuran 22 x 10 x 7 cm. Kemudian gilas adonan dari yang paling pertama dibulatkan ya teman-teman. Gilas memanjang seperti ini. Untuk lebarnya sesuaikan dengan lebar loyangnya yang teman-teman gunakan. Kemudian lipat seperti ini. Lakukan hingga adonan habis. Nah, setelah semuanya selesai digilas seperti ini, kemudian olesi dengan bahan filling di salah satu sisinya saja. Jadi ini bahan filling dari gula pasir dan butter atau margarin yang sudah dicampur ya teman-teman. Dioleskan ke salah satu bagiannya saja. Untuk step selanjutnya, kemudian tata di loyang. Nah, untuk menatanya ini jangan terlalu berhimpitan ya teman-teman. Jadi jangan terlalu ditekan untuk dirapatkan gitu. Karena ini nanti adonan masih butuh ruang untuk mengembang kedua kalinya. Jadi seperti ini, cukup ditata seperti ini saja. Nah, kemudian ini kita tutup kembali dengan plastik wrap atau dengan kain bersih dan istirahatkan selama kurang lebih 30 menit hingga mengembang 2 kali lipat. Kemudian setelah proofing berjalan 15 menit, kita bisa memanaskan oven terlebih dahulu selama 15 menit api atas bawah dengan suhu 180 derajat Celcius. Jadi ini kita panaskan dulu sebelum kita gunakan untuk memanggang. Nah, ini setelah di proofing kedua, ini sudah siap untuk di oven rotinya, ini sudah mengembang. Oven di suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah selama 20 menit atau sampai matang, sesuaikan dengan oven teman-teman masing-masing karena biasanya setiap oven berbeda. Setelah matang, kemudian keluarkan roti dari oven. Nah, ketika masih panas seperti ini, segera olesi permukaan rotinya dengan bahan olesan dari butter atau margarin yang sudah dicampur dengan kental manis tadi ya teman-teman. Jadi ini untuk mempercantik tampilan rotinya dan juga menjaga kelembapan roti. Jadi biar rotinya nggak cepat kering. Nah, sudah jadi deh roti sisir tanpa telurnya. Nah, sekarang kita coba ya teman-teman. Ini aku ambil satu bagian. Nah, itu dia langsung lepas. Jadi bedanya roti sisir sama roti sobek. Kalau roti sobek itu berserat, tapi kalau roti sisir enggak. Jadi halus seperti ini. Karena tadi permukaan salah satu sisinya kita olesi dengan butter atau margarin tadi. Jadi dia enggak berserat, jadi enggak nempel gitu. Nah, itu kan tetap lembut meskipun tanpa telur. Jadi dia tetap empuk, tetap lembut, dan ini pastinya enak. Nah, ini aku coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget. Rotinya lembut, empuk, meskipun tanpa telur ini enak banget. Dimakan polosan gini aja udah enak banget.
Nah, itu serat dalamnya juga bagus banget. Ini kelihatan banget kalau rotinya lembut. Nah, ini nanti akan aku beri topping dengan keju dan meses. Ini recommended banget teman-teman, enak banget ini. Nah, di sini aku sudah menyiapkan keju, meses, dan sisa dari bahan fillingnya tadi. Nah, ini aku olesi dengan bahan filling. Kemudian ini nanti ada aku kasih meses, ada yang aku parutin dengan keju. Untuk topping ini sesuai seleranya teman-teman, mau dikasih topping apa aja. Bisa diberi dengan selai buah atau selai coklat, tergantung dengan seleranya teman-teman masing-masing. Atau bisa juga disajikan polosan kayak gini aja udah enak, karena emang basic rotinya ini dia udah enak banget. Tapi kalau dikasih filling gini menurutku juga akan lebih enak juga sih. Oke, sekian dulu video dari aku kali ini ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya di media sosial teman-teman, biar aku makin rajin lagi bikin resep-resep dan video-video selanjutnya. Yang gak suka masak jadi suka masak, dan yang suka masak lebih rajin lagi masak. See you on my next video. Happy cooking semuanya. Assalamualaikum.